Asini roh hamadi hamu doho dami nasia debata amata doho sin anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat merupakan perkataan yang jika diucapkan secara serius, seringkali menjadi kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Kita percaya bahwa kitalah manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan. Kita mungkin terbuka untuk berubah, terbuka terhadap kritikan dan masukan. Namun, seruan pertobatan mungkin terdengar terlalu radikal bagi kita. Itu ucapan yang mungkin kita pikir lebih baik kita berikan kepada orang non-Kristen. Seiring dengan semakin menipisnya kesadaran kita akan dosa, seruan-seruan radikal tentang dosa dan pertobatan semakin tidak populer di antara kita. Kita lebih nyaman dengan definisi yang disepakati oleh manusia pada umumnya tentang keterbatasan semua orang, di mana masing-masing memerlukan kritikan dan perbaikan. Kita tidak suka siapapun menghakimi kita. Sama saja, semua orang berdosa. Tidak usahlah saling menghakimi. Mungkin itu yang ada di benak kita masing-masing. Itu kata kita. Keadaan ini semakin menyudutkan dosa dan pertobatan kepada kebaktian-kebaktian penginjilan. Jika ada, bersama dengan buku-buku Kristen yang mungkin meringkuk di rak buku kita. Sudah di sana saja letaknya. Alkitab, Bible, banyak mungkin di rumah kita, tapi itu tertata rapi. Jika dikeluarkan dari tempatnya, seruan pertobatan tersebut akan menjadi seruan yang menyakiti banyak orang, mengancam pertemanan dan sebagainya. Jadi lebih baik kita di kandang saja. Bagi sebagian orang mungkin berpikir demikian. Toh kita sama-sama sudah Kristen, sama-sama punya kelemahan, buat apa saling menyalahkan? Namun, ternyata jalan itu bukanlah jalan yang senantiasa bisa kita tempuh jika kita hendak berdiri di jalan Tuhan. Seruan keras pertobatan dan penghakiman mewarnai berita Yeremia
dengan demikian kental. Dan ketika mereka yang panas kuping menolak dan mendengarnya, maka yang terjadi adalah musnahnya kesempatan untuk bertobat. Kita akan merenungkan secara khusus bagian ini dalam konteks kita. Mensyukuri jika seruan pertobatan itu masih boleh bergiang di telinga kita. Mertua mahita kamanginang, moladong dope napai ngotok kita dia kahahurangat dot hasala atta. Berharap untuk kesempatan untuk bertobat itu masih diberikan oleh Allah yang masih sudi mempertahankan belas kasihannya kepada kita. Salah satu berita utama Nabi pra-pembuangan Allah tentang dosa dan pertobatan. Dan jika pertobatan sejati tidak dinyatakan, maka penghukuman keras akan menanti mereka. Yeremia dipanggil Allah untuk menyerukan pertobatan kepada Yehuda yang sangat berdosa dan akibatnya dia dimusuhi orang-orang Anatot. Orang Anatot adalah tempat dia tinggal. Terhadap bangsa yang sedemikian ini, Yeremia diutus dan cukup mudah ditebak. Yeremia menerima penolakan sangat keras. Penolakan yang akhirnya dikeluhkan Yeremia di hadapan Allah. Namun Allah menjawab Yeremia bahwa yang akan dialami akan jauh lebih buruk lagi. Yeremia perlu bersiap. Karena beritanya keras, Yeremia ditolak oleh orang-orang dari daerah sendiri. Namun ketika dia mengeluh, Allah berkata bahwa lebih buruk lagi Yeremia akan ditolak oleh kaum keluarganya sendiri. Jujuk do sogoro hatta kama mulai dipaingot halak kita. Jujuk do sogoro hatta tua kapar jamita nata jom akka jamitana manulikit akka hasala adot akka hurangata. Sai hola jamita napa girik-girik si pariot dona sai talului. Anggo jamita yang menekankan tentang pertobatan, yang mengungkapkan tentang kesalahan. Saya jujuk duta pada bahkan tapat dau si pariot talau tumangi hosa. Amanginang. Jika kita mengerti tentang kekudusan Allah dan betapa dosa sungguh menyakitkan hatinya, kita perlu sangat takut juga dengan penghukuman Allah. Jika kita amati, kita melihat bahwa isi doa Yeremia ini sangat mirip dengan doa Musa. Dengan sangat cermat Yeremia membangun argumen yang kuat agar Allah tidak membuang mereka. Ketika Yeremia tahu tidak ada lagi hal yang dapat mereka ajukan sebagai alibi di hadapan Allah, Yeremia mengutarakan kesetiaan Allah, nama dan kemuliaan Allah sendiri. Sebuah doa yang mirip dengan yang pernah dipanjatkan dengan serius oleh Musa ketika situasi sedang sangat genting, yaitu ketika Allah sendiri hendak memusnahkan mereka. Ini seperti senjata pamungkas ketika seseorang memohon dengan sangat serius di hadapan Allah. Yeremia sangat ngeri melihat amarah Allah. Perhatikan juga bagaimana Yeremia merayu Allah dengan perkataan sedemikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa ini? Atau dapatkah langit sendiri memberikan hujan lebat? Bukankah Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Yeremia 14 ayat 22. Yeremia mengadu dan memanjatkan permohonannya. Oh Tuhan, kalau Engkau membuang kami, kemana kami bisa pergi? Kalau Engkau menghajar kami dengan kengerian, kemana kami berlindung? Bukankah dewa asing tidak dapat memberikan hujan? Bukankah langit sendiri tak mampu menurunkan hujan jika tidak oleh karena Engkau? Inilah hal ketiga yang perlu kita renungkan dan gentar. Allah menghukum dengan keras dan sangat keras. Selain sakit hati Allah yang demikian besar, kita melihat dalam hal ini sikap hati Yeremia. Sikap hati seorang hamba Tuhan yang sejati. Ketika dia tahu Allah akan menghajar umatnya dengan keras, dia bersyafaat bagi umatnya. Ini juga menjadi teladan bagi kita. Ketika kita melihat saudara kita sudah menjauh dari jalan Tuhan, maka tugas kita bukan untuk menghakimi, melainkan bersyafaat untuk dia. Saudara kekasih, kisah di dalam Yesaya pasal 14 ini bukanlah sekedar nukilan perjanjian lama untuk kita teladani atau kita tarik pelajaran moral. Inilah kisah di mana kita turut memainkan peran dalam babak yang berbeda. Allah yang kepadanya Yeremia berdoa, Allah yang sangat sama dengan Allah yang kepadanya kita berdoa saat ini. Karakternya tidak pernah berbeda. Kebenciannya
akan dosa tidak pernah berubah. Benar. Kita saat ini hidup pada era perjanjian baru. Kita hidup dalam pengampunan maha besar melalui karya salib Yesus Kristus. Namun, adakah hal ini akan meluputkan kita dari hukuman Allah jika kita terus bermain-main dengan kekudusannya? Argumen kita mungkin demikian. Kita hidup setelah era perjanjian lama. Era hukuman keras, peperangan, kelaparan, penghukuman Allah yang muncul secara langsung dan sangat keras tersebut sudah lewat di perjanjian yang lama. Kini kita sudah masuk perjanjian baru toh. Era anugerah, era di mana penghukuman berdarah sudah lewat. Jika kita mengikuti logika penulisan kitab Ibrani, maka jawabannya adalah tepat terbalik. Jika perjanjian Allah melalui Musa saja dilanggar oleh karena Allah itu menghukum mereka dengan sangat keras, maka kita yang sudah menerima ikat janji melalui Yesus Kristus yang jelas jauh mengatasi Musa, tentu memiliki ikatan konsekuensi yang sangat jauh lebih besar juga. Fakta bahwa kita telah menerima anugerah yang demikian besar, pengampunan yang begitu besar, dalam argumen penulis Ibrani tentunya membawa kita kepada rasa gentar yang jauh lebih besar kepadanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita terus mensyukuri dan tidak pernah memandang remeh anugerah Allah. Jika saat ini masih kita saksikan cintanya yang besar, karena kita tak membiarkan tercecer percuma. Jangan membiarkan cintanya tercecer percuma. Sebaliknya, dengan rasa syukur kita menghidupinya. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar. Tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah itu habis. Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita, umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Mari kita hidup dengan melakukan kehendak-Nya dan berdoa agar semua orang bertobat dan kembali kepadanya dan berbakti hanya kepada Allah. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.